Shalom. Selama si tamu lantai kasih pulungan kami nomban nalo minggu. Allo latanai pada umpaken dekurian sumbanga pole paraya langan puang. Untan dabilangi mintu mamasena si pandaranan na lantai sanga minggu mangkata lendui. Tanai tuo ulolang ni te katuan nakamasiangki puang siam nangkaran itu mak rupa-rupa pak kamayan tumangka nakamasiangki. Kikuadu kalako kita masolanasang ondong lako tomatuangku siasiulu tumanen narampo mak ibadah ndete kikua selama sitamu selama menombalangan puang na puang tontong umpasakeki. Kombongan masalo na puang matua sirampun ki la umpuri umpakala abi sangan na puang bela nakapua kaporo na lako kale si misa-misa ata. Mai kami ta maapudi susi Daud maapudi laponno penangku umpudi kami o puang sia laku lelian tumintu penggauran kale kaliami la paranupai manna sia loodok to kayangan dio kalemi la umpenanian paapudian tu sangami o puang patodoranna indemo kami ta menombas sia umpangke puang matua lan misa akara pa nandungan umpana ata akatuan situru pa tangaran na puang matua antara aban-raaban menani umpudi sanga maserona sirampun mairi saya lako puang umpudi itu puang sumpu mamase. Iate kami nombanta dadi lansangan napuang matua ambe napuang Yesus ya panganta napuang pena masalo. Salamat lako kamu diomai mintu to masalo na rondong mira kamaturu-turuan na puang Yesus Kristus tu penami. Ta pada masa kemairi marudindin solanasang. Lama apudi ki lamai pa apudian 130 karua angka bunga ana salengko angka ma pengkaruanna. Laponno penangku umpuri komi la menombana umpentingayo ibanua kabusungami. Sia umpudi sia sami. Tubelanna kamasokanami sia kamarurusammi. Belana pasana pagalumi epidio sana magi. Ia tong kumiongli mitanani siamo talinga. Siami pabata tu penangku anna bantang. Mintu datu lalino la umpudi komi opuang. Kenarangi tu kada ombo diorandan pudukmi. Siala menani tu tau ia tomai diona mintu lalan napuang. Belana kapua tu kamalabian na puang. Tongan na kukua
Matande liu tu puang an natiro lumbang atau popengkadiongan penana. Nayatu to matampo membela pa na isan. Ia kelana kama perisan, Manasa mirinding pala na. sia ia mi ete tulimami balik kasengkian na mintu ualingku. Siya liman kanan mi ulendo kana. Puang la umpatepuan na tuyan na to. O puang yatu kamasokan ami tang tileluk say lakona. Da ami tampay tupeng karangam. Lapon na to nga penangku umpuni komi o puang matua. Lapon no tongan pelangku, budi kami o puang matua, nang kamu ku pekalangkai, yo olona tomai kapuangna. Pelombai kami puang, Diona tu kamasokan api, apa ipakala niko, pangalu ni Diona sangami. Tong kumeong mati wa ni perangi kamaseku tak kamu tinduk palana mabakta itu penaangku. Mintu datu ilang lino, laung pangke komi opua, kemang kami na perangi, mahiri nasung dipudukmi. Ta perangi tu garonto na parenta lamai Matius pasal 5 angka 43 saya lako 40 karua nakua. Mirangi mo tu kada susite lamu alamase tu solamu sia mukabiri tu walimu. Apa aku kukua mati alamase tu walimu? Siapa sambayangan ni tutom pakario-rio komi. Ami pan anak na ambe mi do suruga. Belanna iya pabutuan ni allona tuto kadake siato masokan. Sia pasayan ni uran na tuto malambu. Siato tang malambu. Belanna ya ke unalamase komi to kamasei komi. Aparah polean na lako kalemi, tang napogau dukaraka pasima susito, siayake siulumi man nami kambaroan melo, aparah mi polosong, tang napogau dukaraka to kapere susito, yamoto dadi latai sayuammi, susiambe mi dao suruga tae sayu-sayuan. Amin. Kama se walimu dan kami
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam hidup kita tidak luput melakukan dosa. Indete ladini makada lako puang, laun aku itu diona dosa bak tu kasalanta, tu nenek bang payan tapoga ulan katuan ta kiallo. Ya moto mai komi esiulu toma tuangku, ta tuara mengaku dosa di olona puang lan pengakuan dosa ta masam bayang. O puang ki do suruga, rampokan ni mengaku di olomi kumua toma dosa kan ni. Buddha tu penggauran buangan kada pesiparan, tu nenek bang payan, tu bali-bali komi puang, umpak diki penami. Indete umpama diongan kan kaleki penangki kumua, tanpa bela kan ni untingo ite. Katuangki naponoi dosa. Lu mati kalemi puang kini rampo meng kagari kumua lakamula. Umpagari tu mintu dosa tu nenek kipogau. Adai kan ni opuang umpogau meloi tu diona parentami. Untarima itu pak kamasyami langkat tuangki kiallo. Ya mote pangakuangki puang. Tarimakan mengaku dosa mati kalemi. Lan sangan na puangki puang Yesu puang pelak bakasalangki. Amin. Lako kamu solanasang tu tukulan kapenasanan di pamanas sasule tu kareba kamasokanan diomai puang matua. Nakua ammi mane-male mai mak tutu ku paolai komisalu kadan na puang moi anna susi kaseda tu kasalami manasa lamem mabusa susi ambun makko. Moy anna mararang susi karamisi, manasa la memmabusang tento bulu domba. Amin. Lau sorong ke penembata, kadang napuang pakilalaki lame Pak Pudian 130 karuang kabungana. Lapon no penangku umpudi komi sia la paken dekena Pak Pudian mati kalemi dio olona mintu diata. Marasan ta sorong penembata tapo penani aparagaina kami nomban lulako puang ketai amutuku mengkadiong. Aparagaina kami nomban lulako amutuku mengkadio aparagaina kami nombang lulako puan ketae
Malaka Kame nombakala ungkamase tutolino Kame nombaka tunaporai bena anda Kamalambura tu di penomba lako pua Mai kopi ungkamaya itu sosumaro Namen bata bendan langka patongada Temo pasanan pakamaya siape tambah Kame lomba tunakalo penanakwa Kame lomba kaya modadi bemalaka Kame lomba kala ungkamase tutolino Kame lomba kala morai bena anda Kamalambura tumi penomba lako pua Sundun rokokna tuto tuo langkame nomba Ungkamaya itu masusa siato bongko Liu kaboro untun duit tuto mabanda Pasaran nabi tunato bapakonga Kame nombaka ya modadi bemalaka Kame nombakala ungkamase tutolino Kame nombaka tunaporai bena anda Kamalambura tu di penomba lako pua Ya, dan dua kepan leturah lata pasison tu pasitu kak seng. Ya, kue labu untuk pembangunan. Ya, mak bahasa Indonesia Pak Les apa? Ya, kue labu untuk pembangunan. Silakan ditawar. 21 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini pamisa masih sama. Kue labu untuk pembangunan. Kira 50. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Telur ayam kampung untuk pembangunan 100 101 kali, 2 kali, 3 kali. Ini untuk kegiatannya PPGT
penyambutan anggota baru dari remaja ke PPGT yang akan dilaksanakan besok selama 2 hari di jemaah Pondok Batu Buntok. Ya, Buntok. Jadi mulai besok kegiatannya sampai hari Jumat. Oh, hari Selasa. 2 hari. Silakan ditawar. Standar 80. Ya. Maaf, standar 80. Mari kita dukung kegiatan ini. Silakan. 100. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ini masih sama. Masih. Ya, ada 5 semua. Jadi tidak 2 bisa mau male. Ya, silakan dibantu. Ya. 100 1 kali, 2 kali, 3 kali angkat tangan yang ya. Ya, masih natura yang sama. Silakan. 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tolong angkat tangan. Ya, masih ada. 100 1 kali, 2 kali, 3 kali, dokter. Ya. Dalam bisa apa lama plastikin. Ya, silakan. Masih ada 1. 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini apa? Ini sambal goreng untuk mendukung panitia pengucapan syukur dan peneguhan pendeta. Ya, kita rencana bulan September. Ya, tidak ada standar. Ya, ya silakan. Sambal goreng 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, masih ada natura yang sama untuk panitia pengucapan. Silakan. 50 oh 100. 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih ada 50. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya, masih ada 1. Bisa Mira untuk panitia. Silakan. 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya, mata tu natura di kura semangat lah kalau kita masalana tang tumang kenal katanan puang pasak kiki. May kumita pala ko ni pasak itu penombata ta sembayang. Indah makan tu kami taumi tu rampom ba penombaki opuang. Marano kalami pasake ana polobo ikombongami. Naya duka tujo na pakaleki tontong duka kumim pasake siada ikan numpake meloy lan umpudi umpakalabi kami. Lasangan na pong Yesu kimi masambayang. Amin. Opo ang patuon na ami pamasalo na. Opo ang patuon na ami
komi ta mas sembayang launan nungki kadan puang ta mas sembayang. Rampokan menolo dio olomi puang mak kurre sumanga tontong bang mama semi ulempan nikan. Kurre sumanga mebengkan atu totemo. Ungkampai tu kadami larampo tama katuangki. Mak kada-kada komi opuang ulen duit tommi tumi pake allo totemo lam parampoi tu diona kada masero kada pak pakilala lako kami masolanasang. Ada ikan ni opuang tontong tarima meloi sia umpo gaukan ni lan katuangki kiallo. Tarima kani rampo mas sambayang malaku mati kalemi opuang lan sangan na puang ki puang Yesu. Puang pela abak kasalangki. Amin. Papasan ma penduan yang tu diala lamai kata suran pasala misa aya karua saya lako pasala 2 aya misa saya lako 10 kadanna puang kadipandasanna to Israel dio Mesir tak kala demi misa datu baru umparenta Mesir tangun tandaimo Yusuf. Nakuami tu datu ya to lako taunna ya tu bangsa to Israel sia buda-budan namo sia mandu mawatang na kita. Melo tapa tamanni tanga tu tau ya to mai dana sakerangaranganna sia daduka na sama turu walinta urariki ke parariki anna tasu lan mai tondok yate. Na angka mi batu pira-pira tu kepala bandoro la umpabokoki pa diaman tu tau yato mai. Na bendanan mi Firaun tu tau yato mai tu kota pa palumpunan yamo tu Pitom na Ramses. Apa sana pakaririona to Mesir tu tau ya to mai sia kerangaranganna sia membaka-bakana naurungan ni nakagiang to Mesir tu to Israel. Na pandasa toan to Mesir na suameng karang tu to Israel na pemapari itu katuanna tau ya to mai na suameng karang magasa. Iamo tu unggaraga pida litak sia batu tela sia lakuan parang mintu pengkarangan niato nasua ungkarangi na pandasatongan. Sia nakuapa datu Mesir lakoto ma pakianak na to Ibrani misa disanga Sifra na misa disanga Pua. Yammi pakianak baine to Ibrani ti Romeloi ke kianak mi ya ke piamuane tu anakna lami patei apa ya ke pia baine da itona tuo apa mataku tu to mak pakianak kia to lako puang matua siata na turui tu kadanna datu Mesir sangadinna napatuo tu mintu piamuane. Napo petambai mi datu Mesir tu to ma pakianak kia to nama kada lako nakua. Maapai mi ma agau susi to ami patui tu mintu piamuane. Makada mi tu to ma pakianak lako Firaun nakua. Ia tu baine Ibrani tae na susi baine Mesir, matoto ia tu tau ia tomai, tae pa narampo lako tu toma apa kianak na inang kianakmu. Ia mo to na pogoi puang matua tu kameluan lako toma apa kianak ia to, sakirangarangan nami tu bangsa ia to sia membaka kale-kalean.
Belan na nakataku tomak pake anak yato tu puang matua, ya moto na pamasakke-sakke itu tanan dapona. Mesuami Firaun lako mintu taun na nakua mintu tu piamuane ladadi tae mitang pembuangan ni rokko salunil apa mintu piabaine patuoi. Pasal 2 demi misa todio mai sukun na Lewi male umpobaine bati ina Lewi matambuk mi tu baine yato anna dadian piamuane yaton na tiroi kumua melo rupanna nabuni mi talung bulan. Apa belan natang naissammo laumbuni nahalami misa toban tille na pidai aspala sia gala-gala na pamammai lan tu pia-pia iato anna patorroi lan to marrang dio biring salunil. Iatu kakanna te pia-pia bendan la peniroi kumua batu apa mo ladadi lako kalena. Mengkalaumi tu anak na Firaun lamendio diong salu na ia tu mai bawanna baine sumalong lulako ludio mai dio biring salunil. Takkala natiromi tu tobantille lanto marrang anna suai tu bawanna male unnalai. Iaton na bungkai natiromi tu piayato mangami belanna tumangi tinde piamuane iamoto na masse tu penanna anna makada nakua iamo te tu misa anak to Ibrani makadami tu kakanna baine piayato lako anak na baine datu Firaun nakua makdin raka lau untamban puang misa to maapa susu dio mai to Ibrani anna pasusuan ni puang tu piayato nakua mi tu anak baine datu Firaun lako male moko male mi tinde pia baine untambai tu indokna piayato makadami tu anak na baine datu Firaun lako nakua solanni te pia mu pasusuanna angku bengko saromu na baami tinde baine tu piayato anna pasusui. Yaton na kapuamo tu piayato na solanmi lako anak na baine datu Firaun na ala anakki na sangai Musa na kua belan na ku angkaran diongomai to uai. Amin kadan na puang. Pa basan ma pentalunna diala lamai Roma pasal 92 ayat misa selako ayat karua. Ma rupa-rupa pa apakilala kami nomban siolanan kakinan. Yamoto kamu siuluku kupakilala komi tete dio kamamaseanna puang matua. Pennoloanni tu kalemi butung pemala tuo sia masero sia naporai puang matua. Yamo tu kami nomban tu siolanan kakinan. Siada mi peolai tu aaganna telino sangadinna la membali komi diona kadiba ruanna penami. Ami isanni untandai pak poroyanna puang matua yamo melona sia naporoyanna sia sundunna. Belanna dio tu pak kamasean di pak kamasean lako kaleku angku kuan si misa komi kumua daan na sanga kalena losong na yatu sipatunna sangadinna la napa sitinayai tu na sanganna anakina si tondon kapatonganan tu napapatuan ni puang matua bela na susi dio kaleta sang batang nabuda lesoan kale apa mintu na tu lesoan kale ta nasi dulu pentoyanna susiduka moto tu kita budaki anta sangkale lan Kristus
apa pada ki si polesoan kale solanasang. Tu belanna pantan serong ki situru tu Pak Kamasean di Pak Kamasean lako kaleta, yake Pak Nubua di pasidenayai kapatonganan, yake Pak Parakan angkaran itu situruna ka Pak Parakan, yake Mak Pangada angkaran itu situruna lalan pangadaran, yake Mak Pakilala angkaran itu situruna ka Pak Pakilalan, sia yatu mamenganna pasisolananni pasiolananni kamasokanan, sia yatu manglopianna pasiolananni kabirisanan, sia yatu unangkaranna kamamasean pasiolananni kasendean. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Pirang itu keadaan napuang lamai Injil Matius pasal 90 angka 93 saya lako angka mak pen 20. Pangakuan na Petrus. Ia tonna rampo mo Yesu lako lili na Kaisarea Filipi, mekutanami lako anak guruna nakua. Mindara nasangan ni tau tu anak rampan di lino, nakuami tinde tau, den tu kumua Yohanes Pak Dio, sia den tu kumua Elia, den pole o tu kumua Yeremia batu umban naraka misa tu mintu nabi. Nakuami lako apa yake kamu mi sangara minda. Mebali mi Simon Petrus nakua, kamu mo Kristus anak napuang matontongan. Mebali mi Yesus ya nakua ungkuan ni, mau pak moko Simon anak na Yunus. Belanna tangia mentolinona umpaomboi lako kalemu tuyan nato. Sangadinna ambeku dau suruga. Sia aku kukua mati kumua. Iko mote tu Petrus sia dau batu yate. Lakuni bendan kombongangku. Sia bambana mukun tak nabelai untaloi. Laku bengko tu gontingna parenta suruga. Sia apa-apa tu muarrai lan lino, ia duka mo la maarra lan suruga. Sia apa-apa tu muko kai lan lino, ia duka mo latiko ka lan suruga. Na pakare kutolepi, na pakare nami tu anak gurunna, dan napokadai lako misa duka tau kumua ia mo Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, salamak marampak lako kita masola nasang, salamak duka lako tomatuangku syulu tu Jobanua tu menomba ulendui live streaming lante kami nombanta indete. Totemo di benomo ki atu basai sia launanlungi tu kadan napuang matua. Tumangka pira-pira Pak Basan, taperangi allo totemo. Tema firman Tuhan hari ini, panak tak katuan situru
Pak tangaran na puang matua, umpana tak katuan, si turu Pak tangaran na puang matua. Menghidupi rancangan Tuhan, menghidupi rancangan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, mungkin kita biasa bertanya-tanya dalam hidup kita, apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup saya? Apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup saya? Bertanya seolah-olah tidak melihat ada kejelasan arah hidup kita mau kemana. Sehingga kita bingung mempertanyakan kira-kira apa sesungguhnya yang Tuhan mau supaya saya lakukan atau bagaimana perjalanan hidup saya ke depan. Ini memperlihatkan Bapak Ibu bahwa sesungguhnya kita tidak tahu pada diri kita sendiri tentang masa depan kita. Makanya kita bertanya, kira-kira Tuhan mau bikin apa ya hidup kita ini dan mau bagaimana? Sebab tidak ada seorang pun yang tahu hidup sekarang ini ketika ia berada dalam beberapa tahun yang lalu, bahkan kemarin, apa yang terjadi pada kita secara pribadi hari ini, secara persis. Sebab ya bukan kita yang mengetahui perjalanan hidup kita, tetapi semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan memang adalah sebuah misteri, tetapi tidak berarti bahwa sulit untuk dipecahkan. Rancangan Tuhan itu selalu baik. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita menghidupi rancangan Tuhan itu? Bagaimana kita hidup di dalam rancangan Tuhan itu? Itu yang menjadi persoalan yang akan kita renungkan melalui bacaan-bacaan kita pada hari ini. Pertama, untuk mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita harus berserah secara total sebagai pondasi utama kita. Jadi penyerahan diri secara utuh, ya. Seperti di dalam bacaan kita Roma, kepada jemaat Roma, Paulus menasihatkan supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Yang disebut bahwa itulah ibadah kita yang sejati. Berserah total. Persembahan hidup Bapak Ibu, bukan persembahan mati. Hidup berarti dalam setiap gerakan, nafas kita, pikiran kita, perasaan kita harus difokuskan kepada Tuhan sebagai persembahan kita. Kalau pada perjanjian lama, korban persembahan itu adalah hewan yang disembelih lalu mati. Berarti dikatakan bahwa ini adalah persembahan kita. Dirarai, dolo temayapa, nah dikuasah. Tapi Yesus Kristus menginginkan kita supaya kita memberikan persembahan yang hidup seperti Yesus yang memberikan dirinya, hidupnya untuk kita sebagai tanda kasihnya kepada kita. Jadi yang namanya mempersembahkan hidup Bapak Ibu yaitu seluruh aktivitas kita, keputusan kita, nafas hidup kita, dan seluruh hidup kita diserahkan untuk kemuliaan Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya memang dunia ini menawarkan begitu banyak pola pikir yang berpusat pada diri kita sendiri, berpusat pada
kekuasaan, berpusat pada materi. Ya. Tetapi menghidupi rancangan Tuhan berarti ya kita harus tampil beda. Lah sengak ki na sengak. Jadi tampil beda bukan berarti mau menonjolkan diri. Wah, tampil beda banget. Bukan, tapi tampil beda artinya inang sengak kayak kita to dipilih langsa lan Puang Yesus. Membiarkan pikiran kita diperbaharui oleh firman Tuhan. Segala yang kita ucapkan, segala yang kita lakukan itu harus sesuai dengan firman. Tidak menyalahi firman Tuhan. Jadi kita ini diperbaharui terus-menerus oleh firman Tuhan. Dan hanya dengan cara inilah, kata firman Tuhan, kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna itu. Jadi bagaimana kita bisa mengenal, oh itu yang baik, itu yang kudus, itu yang berkenan kepada Allah, itu yang sempurna kalau kita tidak hidup dalam firman-Nya. Ya, jangan-jangan kemauan kita, keinginan kita justru kita katakan inilah yang baik, padahal itu salah. Jadi menghidupi rancangan Tuhan yang pertama bahwa Allah hidup kita itu tidak boleh berkompromi dengan dosa. Yang kedua, Bapak Ibu, ada kedaulatan Tuhan di tengah-tengah krisis kehidupan yang kita alami, di tengah-tengah penindasan yang kita alami. Kalau kita menghidupi rancangan Tuhan, ya bukan berarti bahwa kita selalu berjalan mulus. Perjalanan kita, karir kita mungkin dari awal sampai di sini, wah mulus-mulus terus, tidak ada tantangan. Tapi justru kadangkala kita dibentuk oleh penindasan, tekanan, pergumulan, lalu kita bisa sampai di sini, lalu kita katakan, oh semua jalan-jalan Tuhan. Semua karena kekuatan yang berasal dari Tuhan. Belajar dari kisah Musa dalam kitab Keluaran, bacaan kita tadi, di mana bangsa Israel di bawah pemerintahan penindasan Firaun. Pemerintahan baru ya yang kejam. Dia lupa tentang Yusuf yang sudah menjadi pemimpin di sana. Jadi setelah itu terjadi lagi pemerintahan yang kejam. Firaun memerintahkan pembunuhan bagi setiap anak laki-laki. Sabak anak ko lampenan ala Buddha to ngamete to Israel na kita. Lana talo-talo to ngamiki. La Buddha moya sia maju duka moya. Ada kecemburuan sosial. Karena itu mereka mengambil kesepakatan bagaimana supaya semua anak laki-laki Israel itu kita bunuh saja, kita buang ke Sungai Nil. Tapi apakah rancangan Tuhan, rancangan manusia itu, rancangan Mesir itu, rancangan Firaun itu terwujud? Tidak. Tuhan hadir di beberapa orang yang Tuhan pakai untuk menentang, menggagalkan usaha pembunuhan semua anak laki-laki yang lahir melalui bidan. Ya. Ada bidan yang disiapkan Tuhan untuk mau katakan bahwa ya, walau di depan Firaun anak laki-laki itu sudah dibuang ke Sungai Nil, tapi kenyataannya tidak. Nah, kata bidan nakwa mawatang ya to Israel. Tak pagi saya lah kalau pakai anak kina dadi mo mawatang ya to bayi to Israel. Mereka bisa melahirkan sendiri. Ya, artinya ini yang dipakai bidan-bidan untuk menolong, untuk menghidupkan anak-anak laki-laki yang seharusnya disuruh untuk dibunuh. Banyak saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, pemeliharaan yang ajaib Tuhan dalam hidup kita. Yang mau memperlihatkan bahwa sesungguhnya rencana manusia itu bisa digagalkan jika Tuhan tidak berkenan atasnya.
Dan penderitaan yang dialami di awal itu bisa menjadi suatu kebahagiaan dan sukacita di akhir sampai sekarang kehidupan kita. Kita belajar kemarin tentang Yusuf. Yusuf itu Bapak Ibu dibully habis-habisan oleh saudara-saudaranya, tapi justru dengan dijualnya dia ke Mesir, dia justru menjadi seorang penguasa mangku bumi. Dan melalui dia, saudara-saudaranya itu tidak hidup dalam kelaparan yang berkepanjangan. Itu semua ada nilai positifnya. Kita juga lihat kalau kita bisa baca dalam kitab Rut, ya. Rut itu Bapak Ibu ketika suaminya meninggal, dia menjadi janda miskin yang hidupnya berpindah-pindah, tidak jelas pekerjaannya. Namun keputusannya mengikut Naomi, membawanya bertemu dengan Boas, itu semua karena rancangan Tuhan bagi kesabarannya, bagi kesetiaannya. Dia menikah dengan Boas dan menjadi apa? Akhirnya menjadi nenek moyang Raja Daud, bahkan sampai kepada Yesus, juru selamat kita. Banyak kisah-kisah yang memperlihatkan bahwa sesungguhnya penderitaan, krisis hidup bisa menjadi sesuatu yang membawa, wow, ternyata ini maksud Tuhan bagi saya, bagi kita. Misalnya contoh sehari-hari dalam kehidupan kita, kita kehilangan pekerjaan misalnya. Kita di PHK misalnya, kita gagal mendapatkan pekerjaan, impian kita. Wah morailu na inde to pa, tak aku lulus, tak aku diterima. Tapi dengan kegagalan itu kita bisa berusaha sendiri. Mungkin dengan usaha kita sendiri itu pada akhirnya jauh lebih sukses dan memberkati orang lain. Ketimbang, oh harus Pak Allah jadi pegawai negeri, harus Pak Allah jadi masuk di perusahaan itu. Dengan kesadaran, kerja keras, membuka usaha sendiri ya. Pada akhirnya kita bisa lebih sukses malah dengan apa yang pertama kali kita impikan. Itu rancangan Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita, dalam kesabaran kita, dalam pengandalan kita akan kasih Tuhan hidup dalam rancangannya. Ada penundaan-penundaan rencana misalnya. Kalau kita rencanakan kita mau adakan ini tahun ini atau bulan ini, tapi ternyata kenyataannya kita sudah berusaha tapi wah belum, oh mungkin tahun depan atau mungkin bulan depan. Dan mungkin di saat itu kita justru lebih katakan, wah seandainya kita lakukan yang lalu ini kita tidak seperti ini. Itu bisa terjadi Bapak Ibu dalam hidup kita. Atau mungkin kita batal nikah. Batal nikah dengan seseorang yang inang iya mo. Tapi Tuhan bilang, tak emu cocok tuh. Dah kok ke si sola koto na susi ko. Oh, akhirnya batal. Mungkin ada seperti itu dalam pengalaman hidup kita. Rencana kita berantakan, kita sakit hati, mungkin kita merasa malu. Tapi ternyata di waktu yang Tuhan tentukan, wah ternyata ada seseorang yang lebih setia, lebih baik, yang menjadi jodoh terbaik bagi kita. Padahal awalnya kita marah-marah, kita memberontak, padahal akhirnya Tuhan malah kasih kita yang lebih baik dari sebelumnya. Banyak sekali Bapak Ibu contoh-contoh pengalaman-pengalaman kehidupan yang harusnya kita berserah total kepada Tuhan. Kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, kita hidupi dia sehingga kita memperoleh petunjuk yang terbaik supaya kita tidak gegabah dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita atau merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Yang itu biasa karapa. Untung. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh menerima pemeliharaan Tuhan yang ajaib dengan hidup dalam rencana atau rancangan Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu, kita tidak bisa menghidupi rancangan Tuhan jika kita tidak tahu siapa Dia dan siapa diri kita di hadapannya.
Pengakuan Petrus dalam Matius 16. Nah waktu puang Yesus mekutana, siapakah aku ini mindar ate menurut kamu? Nah kami Petrus, dengan tepat engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan berdasarkan pengakuan iman inilah Yesus mendirikan jemaatnya di atas batu karang, yaitu Petrus. Di dulu tuh Petrus. Saudara-saudara yang kekasih, pengenalan, mengetahui identitas Kristus, siapa Dia sebagai gembala hidup kita, juru selamat kita, itu tentu memberikan sebuah identitas yang baru bagi kita. Kumala bengki kunci kerajaan sorga. Kalau kita dikasih kunci rumah, berarti kita ini dipercaya. Kunci kamar, kunci lemari, berarti kita ini dipercaya. Dia tidak mungkin mau salah-salah ini. Saya kasih kau kunci kerajaan sorga. Jadi kita sebagai jemaat, kita sebagai gereja, kita sebagai umat telah diberikan kunci kerajaan sorga dengan pengenalan kita yang benar tentang Kristus. Bahwa ketika kita menghidupi rancangan Tuhan berarti berjalan dalam otoritasnya saja dalam hidup kita ini. Jadi kita dipanggil Bapak Ibu untuk mau menyatakan kebenaran, mengikat apa yang jahat dan melepaskan apa yang mendatangkan berkat di bumi. Kumo apa tuh dia rai, lantelino dia rai duka do surga. Apa tuh ditampe, di kokai duka do surga. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita dipanggil untuk menghidupi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah karena itu apa respon kita, apa keyakinan iman kita Bapak Ibu yang selalu harus kita lakukan dalam hidup kita ini sebagai orang-orang yang menghidupi rancangan Tuhan, yaitu selalu ada rasa syukur yang mendalam. Bukan ketakutan, bukan kekhawatiran tentang masa depan kita. Ku membatuan susi dah kok teh katuanta. Tapi percayalah bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mengenal Dia yang mempunyai kehidupan kita, maka tentu kita jalani dengan penuh optimis dan percaya bahwa selalu yang terbaik Tuhan berikan tepat pada waktunya. Pemazmur mengatakan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Rancangan Tuhan itu tidak bergantung pada kekuatan kita yang terbatas. Melainkan bagaimana kesetiaan Tuhan itu merancangkan hidup kita sejak awal sampai kita ada di sini. Berbeda-beda soal tanggung jawab. Berbeda-beda karunia yang Tuhan berikan, seperti kata Paulus, satu tubuh tapi banyak anggota. Tubuh kita ini Bapak Ibu memiliki banyak anggota dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Kita yang banyak ini adalah satu tubuh dalam Kristus. Dan Tuhan mempercayakan karunia kepada kita melayani, bernubuat, apalagi menyatakan kemurahan, membagikan sesuatu, memimpin, menasihati. Tuhan pakai kita untuk bisa melakukan itu dalam hidup kita. Sebagai rasa syukur kita, tanda sukacita kita atas hidup yang di dalam rancangan Tuhan. Bukan kehidupan yang pasif, hanya mau diberkati tapi tidak mau memberkati. Lah dipakai tuangan tu talentata. Jangan sampai ada yang dikasih talenta banyak tapi nabuniri, ya, seperti perumpamaan tentang talenta itu. Nah pamamma jobanua, tak bang anak pakai itu talentana, padahal bertalenta, multi talent, tapi dia tinggal saja, cuek, kamu bang, apa rakau dikka ate, dikka pisan kok tak pisan midako di ben, dia lagi pisan midako, oke, nah kau bang itu. Melihat segala yang ada pada dirinya itu, tidak ada, selalu pesimis, selalu tidak menghargai dirinya, padahal Tuhan kasih dia
kesempatan, kekuatan, kesehatan, talent yang banyak tapi tidak dipakai dengan baik. Tapi kadang napuang matua ya tuto bisa melayani, pakailah melayani, bernubuat, pakailah untuk bernubuat. Ya tuh di band talenta bisa ya mungkin banyak harta ya pakai tuh hartamu untuk bagi-bagi sesuatu, jangan tumpuk pada dirimu sendiri. Berbagi, kasih, memimpin, menunjukkan kemurahan. Kalau semuanya mau melayani, siapa yang dilayani? Kalau semuanya mau memimpin, siapa yang dipimpin? Nah, karena itu masing-masing Tuhan kasih takaran-takaran itu kepada kita untuk kita lakukan, kita pakai dengan baik seturut dengan kehendaknya untuk menghidupi rancangan Tuhan. Jangan memiliki kesombongan jika memiliki karunia yang tampak besar. Dan jangan merasa kecil jika memiliki karunia yang tampaknya tersembunyi. Semua itu fungsinya sebagai tubuh Kristus, misa kalelan Kristus secara utuh. Mari Bapak Ibu kita hidupi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita menghargai setiap waktu, kita menghargai setiap talenta. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan, mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Terpujilah Kristus. Amin. Kita tunduk kepala sejenak dan sama-sama kita merenungkan dalam saat teduh. Pertanyaan Bapak Ibu kepada kita, masihkah kita berkompromi dengan standar dunia atau sudah mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus? Apakah kita sedang khawatir dengan situasi sulit kita? Tapi ingatlah, pengalaman-pengalaman hidup kita memperlihatkan bagaimana Tuhan menyelesaikan rancangannya bagi kita dengan baik. Sudahkah kita mengambil bagian menggunakan karunia kita untuk melayani sesama sebagai tubuh Kristus? Hiduplah bukan berdasarkan rancangan dan ambisi pribadi kita, melainkan di dalam dan bagi rancangan kekal Tuhan sendiri. Amin. Ada pujian solo dari PKB. Jika kepahitan hidup menerjang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru dalam kerendahan hati mereka. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan
percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan kasih kehidupan untuk semua manusia. Percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Tuhan tak pernah mengecewakan, Dia setia dengan janji-Nya. Dia ingin benih yang ditanamnya untuk mekar dan berbuah. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Dia telah menitipkan segelintir kebenaran untuk semua manusia. Terima kasih pujiannya. Mai komita tuku mak kure sumanga lan persembayangan syafaat kita berdoa. Allo yate kini umpeng kilalai tu diona kamalim bangunami opuang mendadi juru salama aki tombengkan ni katuan baru lan puang Yesus Kristus. Ki papayan ulendui kamenomban mati kalemi. Kurre sumanga tu diona kadami tu rampo lantanga-tanga ki solanasang tontong bang umpakilalakan ni. Tu diona agan ki solanasang. Kumotuo kan ni lan pak tangaram mi. Kumo apa tu melona tontong bang mi papayan. Siala kita rima melo lagi papayan tu katuang ki mendari pemala tuo di olomi. Purre sumanga puang pandaranami tontong bang pahayan ulen duit katuang ki kialo. Mak kurre sumanga kan ni si sola siulu ki tomatuang ki tu umpeng kilalai allo kadadiana lante minggu pura lendu.
tanggal 27 saya lako tanggal 23 allo to temo. Pasakay puang tu katuan na tontong bang nang karamelo tu dia na pasanan tengkona. Nasitaru na tu katuan na lantananan dapo lampeng karangan lan katuan kaloboran lan kapasikolan. Lalu mati na sang kalemi laun tarima pak pasak ke sitaru na lang katuan na. Opuang kurre sumanga tu diona pemala tu nasorong te taumis yuluki pira-pira tumpah sadia bahan natura siap persembahan secara tunai. Berdoa bersyukur bersama Stefani F. Sarira, Dinda, keluarga almarhum Bapak Markus Limbong, Bapak Ayub Pairunan, Bapak Daniel Manda. Kurre sumanga opuang tontong bang mipake te tommi tontong usorongan itu diona pemalakna. Opuang kurre sumanga kan lan katuangki belan na tontong bang payan mamasemi ulenduk katuangki lan tananan dapoki pengkarangan-pengkaranganki siamin tu rencana-rencanaki. Payan belan na tanya kama totoran kama watangangki tapi belan na pasakemi kamarampasami tontong bang payan laku kami. Pasake kan sitaru na tontong lempake meloy te katuangki opuang adai kani la mak kurre sumanga aku mau mintu nami pasadiangkan laki pake laki sorongan mendadi pemala lan katuangki anapayan ku moya tu pemala ki solanasang lama bau sarungu di olomi puang kurre sumanga mati kalemi tu tontong bangkan mi ben kama watangan kama totoran batang kale ki karang melo ite pasanang ki kyallo lang katuang ki ladio banua ladio kantoro ladio inan tu kinin dah ka akande kyallo ganai opuang tumintu kaparaluang ki angki pake tontong mak kursumanga siang pudi komi lang katuang ki pasake teme anak ki ampoki lan kaloboranna lan kapasikolanna lan pengkaranganna lan tananan dapona. Mbomba ni la sisola kani sia mambela dia lupa dang mambela undaka kande sia masikola tontong komeu sisolan ni. Moisi kambela kani pa pasak kemi lempan la komintu tomi pakaboro mambela mandapi. Opuang rampokan ni ma kurre sumanga tu pira-pira siuluki tomatuangki tu mi ben kamalekian mo sangapalan rumah sakit apabila na pasake mi nama adin tasu lamai rumah sakit. Ma kurre sumanga kan sisola siuluki Pak Rukman tu mangka dioperasi Jawa Wahidin Makassar. Kurre sumanga opuang tu operasi nalendui dan lupa na den kamalekean ludo mai kamu lako kalena sitaruna landangkaran itu pengkarangan siapa sananna la sulema rampa tama te kombongan tama keluarga lampu di siampa kalabi komi sia pira-pira tu siulu kita matuang ki opuang tu marasan di dananai jo banua mamma abangmo belan nama saki opuang kamu opuang ki pelambi kumua kamu lah umbenni lalan kamalekean la tontong bang mak pasare mati kaleme moira kana malam matu batang kalena puang tapi ya tu kapatonganan na tontong bang lulangan kumala tontong mak kurre sumanga lana melami ben atu la tontong sisola anak ampo siulu ben ni kasak barasan temai siulu anak ampo tu tontong mandarana nasa bara na tontong bang ben ni pak pakatana sia sisolan ni unting wete kara-kara kamasakian kumua lan puang tak nalasa abiangan kan. O puang matua masambayang duka kan temai siulu kita matuang kituntingoi batang rabuk lan kamasusan kamu puang lemben nilalan. Muringan itu kamasusan lan keluarga. Tontong bang mak pasare mati kalemi kumula masus salama sanang Pak kamasemi lapayan lan katuanna. Opuang kisorong mati kalemi tu diona rencana-rencana ki lanti kombongan
Pasake tu Tommy, pandita, penatua, diaken, pengurus OIG tu mak pana tak lante kombongan puang. Peni kasabarasan, kabaranian, kamalutean, mak kada-kada, nah tontong bang pokada itu situruna parentami lamai surak madatumi. Tudiona pelayanan Pak Kamayan kamenomban lantananan dapo sia kamenomban Pak Pakatana sia ya tu rencanana PPGT lamale mak PAB allo Senin saya laku allo Selasa pasake na mintu na tolapayan situru Pak Porayammi tontongkan ni panganduan ni temai mintu kamasusan tu payan dio NTT sia dio Sulawesi Tengah tu narampoi musibah gempa bumi opuang tirai mamase komi tontong sisolan ni te Tommy jolu inan mambela ganai tu mintu na daka na sia nanga analan katuan na kumua moira kana rampote kara-kara susi tete anala ka aturannu laun tingoi te katuan belan na lan limammi tontong bang pahayan tu diona kaparannuan kurre sumanga lan telilina Nusantara Indonesia kini umpeng kilalai tu diona ulang tahun ke-20 misa kurre sumanga puang matua pira-pira inan nani pahayan tu kaparannuan ngkurre sumanga itu dio naka dila abakan ki dio mai to umpandasa-dasa kan ni to na atu dolona pasake kan solana sang to temote tontong bang kan ni mak kurre sumanga mati kalemi kumua tontong bang komisi solang kan ni ulingkai te katuan lan lili na Indonesia te o puang matua pagari tu mintu salah budangki rampokan masambayang mak tete lan sangan na puangki puang Yesu puang pelak bakasalangki tumangka unadaikan ni masambayang tunakua o ambe ki dau suruga ki palaku anna dipakalabi tu sangami anna patalo tu parentami anna dadi tu Pak Porayammi lan telino susi dau suruga bengkan ni tu silasanna kikande alloyate siapa de tu salah budangki susi kami umpagari salana to kasalan lako kaleki sia da melorang kan ni diroso sangadin narinding palakan da narandan kan dia tabulituk belana kamu tu nampui parenta sia kapan sia kamalakbiran sai lakona amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur saat ini kita dimungkinkan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengambil bagian di dalam mendukung pelaksanaan ibadah pada siang ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita mendengarkan warta jemaat untuk hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Yang pertama disampaikan kepada anggota jemaat bahwa PPGT Jemaat Karambe akan melaksanakan penyambutan anggota baru atau yang disingkat PAB dilaksanakan di Jemaat Tondok Batu Klasis Buntao pada tanggal 24 sampai 25 Agustus 2026. Yang kedua, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT dilaksanakan Senin 24 Agustus 2026 pukul 16. Pemimpin persiapan Ibu Naomi Todingallo.
Yang ketiga, ibadah penghiburan di dalam rangka memasukkan jenazah ke dalam peti almarhum Bapak Mendila Pongpadati dilaksanakan Selasa 25 Agustus 2026 pukul 17. Yang keempat, sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan Rabu 26 Agustus 2026 pukul 20 melalui YouTube Jemaat Karambe dan pelayan Penatua Serli Limbu STH. Yang kelima, rapat panitia pembangunan Jemaat Karambe akan dilaksanakan Minggu 23 Agustus 2026 pukul 11 atau selesai ibadah kedua ini. Dan diharapkan kehadiran panitia pembangunan dan majelis gereja Jemaat Karambe. Yang keenam, rapat pleno majelis gereja Jemaat Karambe akan dilaksanakan Minggu 30 Agustus 2026 pukul 11 atau selesai ibadah kedua. Yang ketujuh, persiapan bersama ibadah pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 1 September 2026 dilaksanakan pada hari Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 16. Pemimpin persiapan Pendeta Dr. Sulaiman Manguling MTH. Yang kedelapan, kumpulan rumah tangga PKBGT dan PWGT hari Jumat 28 Agustus 2026 untuk kelompok pelayanan Karambe dilaksanakan di rumah Bapak Rudi pada pukul 17.00. Yang terakhir, pertemuan bulanan dan pemeriksaan kesehatan lansia akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 pagi. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Aje Mangiri MTH. Pelayanan kesehatan dari Puskesmas Bua Talulolo dan Dr. Daniel Lita Palinggi yang merupakan tuan rumah dari kelompok pelayanan Rantai Pau. Demikian warta jemaat, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Ta perangi tu Petrona katuan baru nakua. Ia moto kamu siuluku kupakilala komi tetedio kamamasian na puang matua. Penoloan ni tu kalemi butung pemala tu sia masero. Sia naporai puang matua, ia mototu kamenomban tu siolanan kakinan. Amin. Itu kadang napuang, parenta napuang, ulan katuan mi kiallo. Patutun ni katuan mi lako puang, tarima itu pak pasak kena. Na puang mora masake komi, sia katirinay komi. Na puang mora parangi komi lindona, sia katuruturi komi. Na puang mora patiruang komi lindo masokanna, sia pasiria komi kamarampasan. Amin. Lasule ke untuk guni te katuan nakamasiang ki puang tapatongan kumualamin tu lo katuan ta
lang kalingkanta tontong ki nanta puang. Kalau mingkangku nang nanta na puang siya mamasena mo untoy na. Siapa masih namu
utama lugaban manapua kaparan Tuhanku ipo marampana layang limana nabungkaho tu Yerusalem baru tondok main dan malabi pintu TK